Ya, saya di sini akan menyampaikan presentasi dari pabrik roti Aroma. Beliau ownernya bernama Ibu Sutarti. Tempat pabrik roti Aroma, Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Latar belakang beliau dan usaha. Beliau lahir pada tahun 1962 dan beliau merintis usaha pada umur 53 dengan kerjasama antar tim dan kesabaran dalam menjalani usaha. Sekarang beliau memiliki 2 pabrik yang tak jauh dari rumah, yang seharinya bisa menghasilkan 300 kilo per hari. Bila dihitung 1 bulan, maka beliau bisa menghasilkan 9 ton kue kering. Modal awal usaha, beliau berkata banyak dan tidak disebutkan. Adapun omset kotor semuanya hampir 360 juta sebulan. Bahan yang digunakan dalam pembuatan, pertama yaitu tepung, kedua gula, ketiga garam, keempat telur, kelima pengembang, keenam air. Alat yang dibutuhkan, pertama mixer, kedua cetakan adonan, ketiga oven pemanggang, keempat oven pengering, cara pembuatan. Pertama, seluruh bahan dari tepung, gula, garam, telur, pengembang, air diaduk sampai menjadi adonan. Kedua, adonan yang telah jadi dituang di cetakan. Sebelum dituang di cetakan, dimasukkan ke wadah plastik terlebih dahulu agar lebih mudah. Ketiga, setelah itu dimasukkan di oven pemanggang. Keempat, setelah itu ditata di loyang dan dimasukkan ke oven pengering. Kelima, setelah itu dikemas atau di packing. Tujuan pengeringan bolu atau donat untuk mengurangi kadar air, karena kadar air yang masih tinggi bisa menyebabkan pembusukan lebih cepat atau tumbuhnya jamur. Dengan dilakukannya pengeringan, bolu atau donat bisa lebih awet, lebih tahan lama hingga berbulan-bulan. Suhu yang digunakan untuk oven pengering, pengovenan bolu, suhu pengovenan bolu kisaran 250 sampai 300 derajat Celcius tanpa dibolak-balik dan butuh waktu 15 menit. Pengovenan donat, suhu pengovenan donat kisaran 200 sampai 250 derajat Celcius dengan cara dibolak-balik secara merata dan cuma butuh waktu 3 menit. Marketing, nggak ada. Oven otomatis kayak pakai ya besar,
Oven nggak pakai LPG ya? Ya. Kayaknya listrik. Kayak oven. Nggak ada. Nggak ada. Kemarin di lab saya udah cari, nggak ada. Marketing, beliau memasarkan di pasar-pasar lokal di Magelang dan pasar lokal yang ada di Jawa Tengah. Sedikit nasihat dari saya. Saya Pak, kemarin terburu-buru orangnya, terburu-buru menjamu. Jadinya mau tanya lebih lama itu udah hilang orangnya, udah masuk rumah. Sedikit nasihat dari saya, jangan takut dalam menjalani proses. Yakinlah setelah pahitnya proses akan ada hasil yang akan kita peroleh. Sekian dan terima kasih. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya, silakan kita buka sesi tanya jawab. Apa omset per bulan yang didapatkan, berapa harga 1 kilo donat atau bolu, dan berapa jumlah donat dalam 1 kilo. Ya, dari saya kenapa kok tidak menyebutkan pengirimannya dari awal pengiriman, sudah pengirimannya dari awal, marketnya itu bagaimana, apakah dari pasar-pasar atau apapun, dan paling jauh yang kemarin itu dari mana ke kemana. Kemudian kan di donat itu ada warna hitam dan coklat ya. Apakah itu ada rasanya, apakah tidak, hanya cuma warna ataupun menarik. Jadi yang lain ini. Nah, pertanyaan selanjutnya. Saya lebih tertarik ya, kalau hubungan dan kemudian masuk resiko. Jadi manajemen resikonya seperti apa? Maksudnya ketika tidak lama itu kan makanan yang rawan. Jadi ketika tidak itu bisa mati, atau ketika sudah lama itu ya sudah resiko terjual saja. Sama keuntungan sendiri kalau ini jelas bulan sama karyawan berapa Cukup. Yang penting ada pada area. Ya,
Jawaban dari pertanyaannya Kak Rauf. Berapa harga per kilo? Ya, harga per kilo itu 40.000. Karena per kotak itu isinya 2 kilo. Dijual 80.000. Dan jawaban dari Ustadz Faiz, ya, awal pemasaran beliau memasarkan di pasar Magelang paling dekat karena mulai menyuplai dari pedagang-pedagang lokal. Setelah itu merambat ke oleh-oleh khas Magelang sampai paling jauh itu kalau nggak salah itu Semarang. Jawaban dari pertanyaannya Ustadz Eka, resiko dari produk yang diproduksi, dari produksi. Kalau masalah laku tidak laku itu ditanggung dari pembelinya, karena beliau langsung menyuplai ke penjual dan langsung dibayar. Dan kurang dari Ustadz Faiz ini. Adapun corak yang ada di bolu yang senyum itu nggak ada rasanya. Kalau yang di donat itu ada rasanya. Karena kemarin saya coba sendiri. Rasanya itu apa ya kemarin? Moka ya, moka. Yang donat itu moka. Ada yang menambah untuk bertanya lagi? Saya, silakan. Pertanyaan dari saya, harga butir dari bolu kering. Ya. Cukup pertanyaan dari saya, yang lain. Jadi kan kalau bolu itu punya masa aktif berapa lama? Saya ini jangkut nggak bisa dieksekusi berapa lama semula masa bertahan bolu kering dan bolu basah. Cukup. Tidak ada tambahan pertanyaan lagi. Ya, saya serahkan kepada pemateri. Ya, dari pertanyaannya Kak Auf, kalau harga per butir itu tergantung jumlah 1 kilo, berapa jumlahnya, baru ada hasil per butirnya. Karena kemarin nggak disebutkan. Adapun dari Kak Rauf, kalau bolu yang masih belum dikeringkan itu kayak brownies, nggak bisa lama, cuma 1 minggu kalau brownies. Atau roti tawar bisa 1 minggu. 1 minggu. Adapun yang kering itu
bisa sampai 7 bulan lebih. Nama Ci. Emang kalau kering itu bisa tahan sampai 7 bulan. Karena kayak zaman dulu daging itu nggak di kulkas tapi dikeringkan. Pertanyaan berikutnya. Cukup, nggak ada yang lagi. Cukup, ya mungkin kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Presentasi yang akan disampaikan oleh saya pribadi. Rusak.